Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di room Zoom pada siang hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinda Latofiana, Yeni Yusnita, Kurnia Oktaviola, Safira Amanda, dan Cica Gafuarta akan memaparkan materi kami masing-masing. Yang pertama ada Dinda Latofiana. Kepada Dinda Latofiana dipersilahkan untuk mempresentasikan materi yang telah dibuat. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Latofiana dengan NPM 21530320006. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Belum. Selanjutnya, Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan berobjek material yaitu nilai moral dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan penekanan pada olah kalbu, olah karsa, dan olah rasa, serta olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai moral dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transportasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Dasar diselenggarakannya perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Pembentukan karakter dan kepribadian ini harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dapat dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila yang sekaligus merupakan landasan filosofis. Lebih lanjut, landasan pendidikan kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis. Ini apa ya? Landasan pendidikan kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama landasan historis, yang kedua adalah landasan yuridis. Next. Landasan historis yang pertama, yang A, perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan Pangeran Diponegoro, Untung Surapati, Imam Bonjol, Hasanuddin, Cuknadien. Yang B,
pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, sebagai wujud kebangkitan nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan sebagai perwujudan kebangkitan nasional. Yang C, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dengan perwujudan tekad dan semangat para pemuda untuk bertanah air, satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah landasan yuridis. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1, 3, dan 5. Yang B. Keputusan Mendikbud dan Menhankam nomor 61U atau 1985 dan KIP 002 atau 2 1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah kewirausahaan atau kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum atau MKDU pada semua perguruan tinggi di Indonesia. Yang C, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya itu ada ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pengantar pendidikan kewarganegaraan antara lain latar belakang, kompetensi ruang lingkup, hakikat, dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pengertian hakikat unsur-unsur, serta kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan geostrategis Indonesia. Yang ketiga ada ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia, antara lain pembahasan tentang landasan, pengertian, asas, dan ciri ketahanan nasional Indonesia, serta pendekatan Astagatra perwujudan ketahanan nasional. Yang keempat ada integrasi nasional, antara lain pembahasan tentang pengertian integrasi nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima ada identitas nasional Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian identitas nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud identitas nasional, isi arti sila-sila Pancasila, dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Next. Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Objek material adalah bidang sasaran atau bahan yang dikaji. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan untuk membahas objek material tersebut. Adapun objek material pendidikan kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Objek material ini menjadi bagian penting dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Objek formal pendidikan kewarganegaraan berhubungan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang menekankan pada hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan fungsional tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban, hubungan fungsi baik hak dan kewajiban negara maupun hak dan kewajiban warga negara. Objek formal ini tampak dari materi kajian mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional, integrasi nasional, dan demokrasi. Kasus permasalahannya yaitu bersumber dari kompas.com Jumat 18 Oktober 2013. Tidak ada korban, pelaku tawuran tidak bisa dihukum. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, pelaku tawuran antar pelajar sulit ditindak dengan pasal-pasal pidana. Pelaku tawuran hanya bisa dijerat hukum pidana jika tawuran itu menimbulkan korban luka atau meninggal dunia.
yang bisa ditindak jika ada tindak pidana, misalnya dari aksi putar-putar gear ada yang berakibat korban luka atau tewas. Tidak ada tindakan pidana, tidak bisa dipidanakan. Makanya cuma dilakukan peringatan, kata Rikwanto di Polda Metro Jaya. Pemerhati sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengatakan selama pencegahan tawuran pelajar hanya dilakukan melalui imbauan dan penyuluhan, selama itu pula tawuran pelajar akan terus terjadi. Menurutnya, tawuran pelajar merupakan bentuk kekerasan khas karena para pelakunya tidak bertindak atas dasar politik atau ekonomi, tetapi untuk identitas kebanggaan. Maka pendekatan yang sifatnya pengajaran moral seperti ini cenderung tidak digubris, kata Devi saat dihubungi Kompas.com. Menurut Devi, pendekatan yang bersifat penyuluhan yang datang dari orang tua, guru, atau pihak-pihak lain dianggap para pelajar sebagai orang luar yang tidak tahu apa-apa tentang persoalan dendam antar sekolah yang telah berlangsung turun-temurun. Mau tidak mau, kata Devi, kebijakan yang perlu diambil harus bersifat perombakan sistem yang lebih represif. Dengan begitu, siswa tidak mungkin mewariskan kultur kekerasan ke generasi selanjutnya. Kebijakan yang diterapkan yaitu pemidanaan serius serta ancaman bahwa catatan kriminal akan berdampak buruk bagi masa depan para siswa, ujarnya. Sebelumnya, pemerhati pendidikan Darmaningtyas menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu menjerat pelajar yang terlibat tawuran dengan pasal pidana. Dengan begitu akan ada efek jera bagi para pelaku sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menurut Darmaningtyas, selama ini pelaku tawuran yang tertangkap hanya diberi peringatan dan nasihat, lalu kemudian diserahkan ke orang tuanya. Kalau alasan di bawah umur, kan bisa mereka dikenakan pidana dan ditempatkan di tahanan anak, ujarnya awal Oktober lalu. Next. Solusinya dari kasus tersebut adalah bila tidak ada korban maka tidak ada hukuman. Seharusnya argumen demikian dirumuskan kembali dalam perundang-undangan yang berlaku. Karena di sisi lain, hal demikian termasuk tindakan yang dapat membahayakan pihak lain serta mengganggu dan meresahkan masyarakat. Yang secara perundang-undangan telah diatur mengenai tindakan pidana mengganggu, meresahkan, dan merusak fasilitas umum. Sehingga hal tersebut telah diatur pula tingkat hukuman bagi para tersangka tawuran. Pelaku tawuran seharusnya tetap saja dikenakan hukuman, tetapi harus sesuai dengan perundangan yang berlaku agar ada efek jera. Perilaku tawuran pada umumnya pelajar itu menunjukkan etika kurang baik terhadap statusnya sebagai pelajar dan mencoreng nama baik sekolah yang mereka tempati agar para pelaku tawuran mendapatkan efek jera. Kepolisian akan menetapkan tahun 1951 tentang penggunaan senjata di mana bagi pelakunya bisa dikenakan penjara berdasarkan pasal 2 dengan ancaman maksimal 10 tahun. Sementara Disdik akan mengevaluasi akreditasi sekolah yang siswanya kerap terlibat tawuran. Beberapa solusi yang menjadi tugas serta peran semua pihak untuk segera dilaksanakan jika tidak ingin melihat generasi bangsa yang akan datang menjadi generasi kriminal, diantaranya meningkatkan peran orang tua seperti memberikan suri tauladan yang baik terhadap anak, mengawasi perkembangannya, dan meningkatkan komunikasi dengan pihak sekolah. Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta peran kepala sekolah dan tenaga pendidik mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan yang hanya fokus pada pembelajaran kognitif saja. Namun perlu adanya keseimbangan dalam pembangunan karakter dan kepribadian siswa dengan masukan penilaian tentang perkembangan kepribadian siswa, menegakkan aturan dan tata tertib sekolah secara tegas, konsisten, dan adil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dinda Latviana telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kepada Saudari Yeni Yusmita dipersilakan untuk mempresentasikan materi yang telah dibuat. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama Yeni Yusmita, NPM 2153032008. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Identitas Nasional. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identity. Berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjuk pada sifat khas kelompok, yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Menurut Quenta Wibisono 2005, pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa nasion dengan ciri-ciri khas dan dengan yang khas jadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain selama kehidupannya. Identitas nasional merupakan suatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Parameter identitas. Parameter artinya suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas. Parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi khas suatu bangsa. Indikator identitas nasional itu antara lain pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, adat istiadat, kelakuan, kebiasaan, lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, bendera, bahasa, lagu kebangsaan, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, bangunan, peralatan, manusia, dan teknologi. Tujuan yang dicapai suatu bangsa, budaya unggul, prestasi di bidang tertentu. Beberapa dimensi dalam identitas antara lain. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat, istiadat, budaya, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber adat istiadat dan budaya. 2. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. 3. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, teknologi. Tujuan yang ingin dicapai identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya, unggul, presentasi dalam bidang tertentu.
Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. 1. Sejarah. Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan nilai sejarah. Sebuah bangsa yang majemuk. 2. Kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi 3 unsur, yaitu akal, budi, peradaban, dan pengetahuan. 3. Suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa lain. 4. Agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. 5. Bahasa adalah salah satu atribut identitas nasional Indonesia. Globalisasi. Secara umum, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturisasi dan perkembangan teknologi modern. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Memahami globalisasi adalah suatu kebutuhan mengingat majemuknya fenomena tersebut. Contoh kasus dan solusinya. Krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan Indonesia by Iwan Irawan. Identitas nasional bangsa adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur. Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya pemakaian produk-produk, masyarakat lebih senang membeli produk brand luar negeri, dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Identitas nasional meliputi apa yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Meliputi geografis, sumber kekayaan alam Indonesia, agama, budaya, politik, dan lain-lain, menghadapi identitas nasional Indonesia sendiri. Masih kesulitan dan menyatukan negara yang memiliki berbagai macam etnis, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia sendiri masih bingung dengan identitas bangsanya. Karena masyarakat Indonesia sudah terpengaruh dengan budaya-budaya lain. Arus globalisasi yang sangat pesat ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing modern dengan budaya asli kuno. Pada saat sekarang ini Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia keunikan tersendiri yang dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan sendiri diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan PKN yang harus diajarkan sejak dini agar para pengurus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Yang masuk ke Indonesia, para siswa tidak hanya belajar teori pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa.
Krisis identitas merupakan masalah yang serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi krisis identitas kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan sendiri. Diperlukannya adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan PKN, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukannya adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus mendanai kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga kelestariannya, sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilainya akibat terpengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Solusi untuk menyikapi hal tersebut diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa merdeka sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yeni Yusnita telah memaparkan materi-materinya. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kurnia Oktaviola. Kepada Saudari Kurnia Oktaviola dipersilakan untuk mempresentasikan materinya.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Kurnia Oktaviola, NPM 2113032012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, dan saya akan mengambil tema 3, yaitu integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, menghubungkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari dua ahli. Yang pertama ada dari Dr. Nazarudin Syamsuddin. Menurutnya, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya. Dan yang kedua dari J. Sujati Jiwandono. Menurutnya, integrasi nasional sebagai cara bagaimana melestarikan persatuan nasional dalam arti luas, dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Next. Aspek integrasi. Menurut Suroyo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi suatu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut dengan integrasi politik. Aspek ekonomi disebut dengan integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa aspek integrasi nasional yaitu yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, dan yang ketiga integrasi sosial dan budaya. Next. Di sini juga terdapat jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi asimilasi, bentuk perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakatnya. Yang kedua ada integrasi alkulturasi, yaitu perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli lingkungannya. Yang ketiga ada integrasi normatif, yaitu integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Yang keempat ada keterpaduan perangkat, yaitu keterpaduan yang terbukti adalah hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Yang kelima ada integrasi idealis, yaitu integrasi yang dilakukan dan ditunjukkan dengan adanya ikatan spiritual kuat dan adanya paksaan. Yang keenam ada integrasi fungsional, yaitu integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Next. Faktor pembentuk integrasi. Di sini ada 6 faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya perasaan bersatu, senasib seperjuangan. Faktor paling penting yang mendorong terjadinya sebuah integrasi dan persatuan nasional adalah adanya perasaan senasib sepenanggungan yang sama. Yang kedua, menginginkan persatuan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan Indonesia untuk bersatu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang ketiga ini ada rasa cinta tanah air. Perasaan cinta tanah air dalam diri tiap masyarakat mendorong pembentukannya Indonesia yang merdeka. Yang keempat ada bentuk
idealisme nasional. Integrasi nasional adalah bentuk ideologi nasional yang disepakati bersama melalui ideologi Pancasila. Indonesia dengan beragam budaya tetap bersatu. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman kehidupan masyarakat dan bangsa. Yang kelima ada budaya gotong royong. Budaya gotong royong adalah ciri khas dari masyarakat Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi dan masih lestari sampai saat ini. Dan yang terakhir, faktor pembentuk integrasi nasional adalah prediksi adanya ancaman asing. Integrasi nasional berguna untuk memprediksi ancaman yang datang dari luar negeri atau ancaman eksternal, yaitu ancaman asing. Next. Di sini juga terdapat faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen dan beragam. Yang kedua, kurangnya toleransi antar agama dan golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. Dan yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil dari pembangunan. Dalam integrasi nasional, Pancasila sangat berfungsi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi Pancasila dalam integrasi nasional. Pancasila merupakan moral bangsa Indonesia dan pelindung dari perbedaan atau kemajemukan yang ada di Indonesia. Berikut dari makna Pancasila. Yang pertama, dari sila pertama Pancasila mewajibkan kita untuk mengakui dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta baik dari hati maupun perbuatan. Yang kedua, sila kedua, mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan setiap manusia sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak serta kewajiban asasi. Yang ketiga, sila ketiga, mewajibkan kita untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Pada sila keempat, mewajibkan kita untuk turut serta dalam kehidupan politik pemerintahan sesuai kedudukan. Dan yang pada sila kelima, mewajibkan kita memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Next. Integrasi vs disintegrasi. Lawan kata dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecah belahan di antaranya unsur-unsur yang jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam keadaannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Integrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Next. Dalam materi yang saya sampaikan tentang integrasi nasional, di sini saya akan mengambil contoh kasus masalah integrasi nasional yaitu terorisme. Mengapa saya mengambil contoh kasus terorisme? Karena aksi terorisme akan mengancam stabilitas politik dan keamanan negara yang berujung pada penghambatan pembangunan nasional. Dampak selanjutnya dari aksi terorisme adalah rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa kita ambil contoh pada kasus terorisme terbaru yang diberitakan oleh sumber CNN Indonesia yang dapat kita baca yang berjudul Munarman dituntut 8 tahun penjara terkait kasus terorisme. Next. Jakarta, CNN Indonesia.
Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman dituntut 8 tahun penjara terkait kasus tindak pidana terorisme. Munarman dinilai terbukti telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan percobaan, dan pembantuan untuk melakukan aksi terorisme. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaktim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Munarman, pidana penjara selama 8 tahun. Kata jaksa membacakan tuntutan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 14 Maret. Munarman dinilai telah melanggar pasal 15 Jungto, pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Next. Dari kasus yang telah kita baca di samping, dapat saya beri solusi penanggulangan masalah terorisme. Solusi terhadap kasus terorisme dengan memberikan pengetahuan tentang kebenaran, mensosialisasikan apa itu terorisme dan radikalisme agar generasi muda tidak mudah ikut bergabung ke sana. Menjaga tali silaturahmi, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga rasa nasionalisme dalam diri, selalu percaya bahwa semua agama tidak ada yang mengajarkan tentang keburukan, karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan, memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku terorisme agar diharapkan tidak ada yang melakukan tindakan terorisme lagi, serta waspada terhadap provokasi dan hasutan. Baik, dari pemaparan materi saya tentang integrasi nasional, terima kasih rekan-rekan telah memberikan perhatiannya. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima Saya kasih. kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Kurnia Oktaviola atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu presentasi dari saya sendiri kepada Yeni Smita. Dimohon untuk share screen. Oke, baik. Pertama-tama saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Amanda dengan NPM 2113032034. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Nasional. Next. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan atau pembauran dari berbagai aspek sosial budaya, etnis, dan ekonomi suatu bangsa, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, serta dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Next. Keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk. Masyarakat Indonesia hidup dengan segala keberagamannya, mulai dari keberagaman budaya, etnis, suku, agama, bahasa, hingga kondisi ekonomi rakyatnya. Sehingga banyak konflik yang terjadi akibat kesalahpahaman tentang agama, suku, ras, dan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting menanamkan jiwa nasionalisme dan integrasi nasional agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan disintegrasi atau perpecahan, dan dengan mencegah perpecahan, Indonesia akan tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Next.
Faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama ada faktor pendorong yaitu yang A, faktor sejarah. Masyarakat mengalami sejarah yang sama, merasa sama-sama merasakan penjajahan dari Belanda. Ini yang membuat Indonesia bersatu. Wilayah Indonesia seperti diketahui bersama adalah semua wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Yang kedua yaitu adanya ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Melalui pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. Yang ketiga yaitu adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Dalam masyarakat tradisional dan modern, keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbangsa Indonesia, keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Walaupun Indonesia sudah merdeka selama 71 tahun, bukan tidak mungkin ancaman dari luar itu masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah, seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Untuk mengantisipasi ancaman dari luar, dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada tinggal di wilayah Indonesia. Lalu ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat yang beraneka ragam. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah karena masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa masyarakat yang tinggal di Indonesia terdiri dari berbagai macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Yang kedua, yaitu ada wilayah yang luas. Faktor penghambat integrasi nasional yang kedua yaitu karena wilayah Indonesia yang luas. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau, baik yang besar maupun kecil. Hal itu membuat negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan bisa menjadi faktor yang dapat menghambat integrasi nasional. Yang ketiga, paham etnosentrisme yang kuat. Faktor penghambat integrasi nasional yang ketiga yakni adanya paham etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa di mana masyarakatnya mempersepsikan kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari budaya lainnya. Hal ini tentu tak menguntungkan karena tiap suku di Indonesia dapat menganggap bahwa budaya yang mereka miliki lebih baik dari budaya suku lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Yang keempat, ada pembangunan yang tidak merata. Faktor penghambat integrasi yang keempat adalah pembangunan yang tidak merata. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Hal ini bisa menghambat pembangunan menjadi tak merata, sehingga dapat menjadi penghambat integrasi nasional. Yang terakhir yaitu tergerusnya budaya asli. Faktor penghambat integrasi nasional yang terakhir, tergerusnya budaya asli, mulai tergerusnya budaya asli di Indonesia, juga bisa menghambat integrasi nasional. Nilai-nilai budaya bangsa yang melemah dapat terjadi ketika kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, masuk melewati kontak
langsung maupun tidak langsung. Next. Di sini contoh kasus yang saya ambil adalah contoh kasus 6 tahun lalu, yaitu Bupati Mustafa turun tangan lerai tawuran pelajar SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, dan SMK Negeri 3 Terbanggi Besar. Next. Dikutip dari teraslampung.com, tawuran terjadi antara para siswa SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, dan SMK Negeri 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, pada Sabtu, tanggal 6 bulan 8, 2016. Ironisnya, ketiga sekolah itu jaraknya masih berdekatan atau bertetangga. Seorang siswa yang diduga merusak bangunan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar diamankan pihak kepolisian. Tawuran lebih lanjut bisa dicegah karena Bupati Lampung Tengah, Mustafa, segera datang ke lokasi tawuran. Bupati Mustafa langsung menyambangi ketiga sekolah tersebut dan memberikan pengarahan kepada para siswa. Mustafa menghimbau para siswa untuk tidak mudah terpancing provokasi oleh informasi yang menyebabkan konflik dan perpecahan antar sekolah. Mustafa mengajak para siswa agar menjadi generasi berprestasi dan bisa mengantarkan Lampung Tengah menjadi lebih baik. Kepada para kepala sekolah dan guru, Mustafa juga memberikan masukan tentang potensi-potensi yang harus dikenali yang bisa memicu konflik. Mustafa meminta para kepala sekolah dan guru bisa mengantisipasi potensi konflik tersebut. Next. Pendapat saya tentang konflik tersebut adalah tawuran yang terjadi di Lampung Tengah antara siswa SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, dan SMK Negeri 3 Terbanggi Besar ini adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa belum terciptanya integrasi nasional yang baik di negara Indonesia. Karena seringkali terjadi konflik yang dapat mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan. Sehingga masalah seperti ini harus cepat diatasi dan dicari solusinya. Next. Solusinya adalah, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memberikan penanaman jiwa yang tinggi akan toleransi dan kesolidaritasan antar warga negara Indonesia agar tidak terjadi konflik karena kesalahpahaman. Menjadikan keberagaman sebagai perekat kebersamaan warga negara Indonesia dan dengan mengetahui bahwa konflik dapat menyebabkan perpecahan dan menjadi penghambat integrasi nasional. Penanaman jiwa toleransi, kesolidaritasan, dan nasionalisme bisa dengan cara mengadakan sosialisasi di sekolah atau kelurahan yang membahas tentang integrasi nasional, permasalahan dari akibat dan dari terjadinya konflik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cica Gafuarta. Kepada Cica dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Nasional. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cica Gafuarta dengan NPM 2113 032038. Next. Yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa,
Perbedaan tersebut meliputi suku, bangsa, ras, agama, dan faktor bangsa lainnya. Next. Selanjutnya adalah faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama adalah perasaan, satu, dan perjuangan. 2, menginginkan persatuan. 3, cinta tanah air. 4, membentuk idealisme nasional. 3, budaya gotong royong. Dan yang terakhir adalah memprediksi ancaman asing. Next. Yang selanjutnya adalah konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah politik integrasi nasional adalah proses mengintegrasikan kelompok-kelompok budaya dan sosial yang berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. Yang kedua adalah antropologi internasional. Adalah proses menghadapi unsur-unsur yang berbeda sehingga terjadi keselarasan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Yang selanjutnya adalah syarat integrasi nasional. Yang pertama adanya kesadaran massa. Kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Yang kedua adalah kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman, dan semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi nasional. Ulangi. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi asimilasi. Yang kedua, keterpaduan perangkat. Yang ketiga, integrasi idealis. Yang keempat, integrasi alkulturalis. Yang kelima, integrasi normatif. Dan yang terakhir adalah integrasi fungsional. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam. Yang kedua, luas wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemahaman etnosentrisme yang kuat. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Dan yang terakhir adalah erosi budaya adat dimulai. Yang selanjutnya adalah masalah atau kasus yang saya ambil, yang berjudul bentrok antara suku pecah di NTT, warga sebut 5 tewas. Sumber berita, Jakarta, CCN Indonesia. Sejumlah warga desa Santosi, Kecamatan Witiham, di Pulau Andora, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT, disebut tewas dalam bentrok antara 2 suku akibat memperebutkan tanah. Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Poyongboli, menyebut peristiwa itu terjadi pada Kamis 5 Maret pukul 10.00 WIT. Namun, itu baru diketahui karena lokasi kejadian tidak memiliki akses komunikasi. Dia mengakui jenazah para korban konflik belum dievakuasi karena alasan keamanan. Next. Sampai saat ini, jenazah belum dievakuasi, selain karena alasan keamanan juga karena lokasi kejadian jauh dari pemukiman, katanya. Dikutip dari Antara, dia mengatakan sejumlah personil TNI sudah berada di lokasi kejadian untuk mengamankan, sementara personil kepolisian belum tiba. Personil kepolisian sudah dalam perjalanan ke desa Santodi. Mereka akan berada di desa untuk menjaga keamanan sebelum jenazah dievakuasi dari lokasi kejadian. Katanya, langkah ini, kata Agustinus, dilakukan untuk menjaga situasi keamanan karena suku-suku ini berada dalam satu desa. Kepala Kepolisian Proses Flores Timur, AKBP Denny Abraham juga membenarkan konflik antar warga tersebut.
Iya betul, ada konflik antar warga di desa Sandosi, Kecamatan Witihama. Katanya, menurut konflik antar warga tersebut akibat perebutan lahan. Namun, belum diketahui kronologis kejadiannya. Akibat perang tanding itu, ia menyebutkan ada korban. Para personil sudah saya kirim ke lapangan untuk melakukan identifikasi sekaligus berupaya meredam konflik tersebut, katanya. Sementara itu, seorang warga Kecamatan Witiham yang meminta tidak disebutkan identitasnya ketika dihubungi secara terpisah, menyebutkan sebanyak 5 orang tewas dalam konflik antar warga tersebut. Sudah ada sekitar 5 orang yang dikabarkan tewas. Tadi kami juga melihat langsung para personil polisi menuju lokasi konflik, katanya. Next. Next. Selanjutnya adalah alternatif solusi. Dengan mengirimkan personil kepolisian untuk menjaga keamanan sebelum jenazah tersebut dievakuasi, melakukan identifikasi sekaligus berupaya meredam konflik tersebut, serta mendamaikan kedua belah pihak yang melakukan konflik, dan juga dapat dilakukan pembuatan sertifikat lahan agar kedepannya tidak terjadi lagi perebutan lahan yang dapat menimbulkan konflik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Cica telah mempresentasikan materinya. Baiklah teman-teman, selesai sudah pemaparan materi yang telah kita presentasikan masing-masing. Oleh karena itu, saya Safira Amanda sebagai moderator pada siang hari ini, pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fatannya mana ya?